Terima kasih Ibu Dian atas paparan materinya. Badan Amil Zakat Nasional ikut serta membantu penanggulangan COVID-19 dengan menggerakkan lembaga-lembaga program Basnas seperti Basnas Tangga Bencana, Layanan Aktif Basnas, Rumah Sehat Basnas, Zakat Community Development, Lembaga Beasiswa Basnas, Mu'alaf Center Basnas, Basnas Microfinance, dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Jenis bantuan logistik yang dikelola oleh Basnas yaitu paket logistik keluarga dan zakat fitrah. Selain itu, Basnas juga mengelola logistik yang didapatkan funding. Strategi pendistribusian yang dilakukan oleh Basnas Tangga Bencana ini dengan bekerja sama dengan lembaga program di internal Basnas, Forum Zakat, kemudian program Cash for Work dengan memberdayakan masyarakat terdampak COVID-19 seperti ojek online, supir angkutan umum, guru honorer, korban PHK, dan lain sebagainya. Baik pemirsa Basnas TV, setelah kita menyimak materi-materi yang telah dipaparkan oleh 4 narasumber, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang telah dimasukkan melalui kolom chat Basnas TV. Pertanyaan akan saya bacakan, lalu langsung dijawab oleh narasumber, dan dipersilahkan jika ada narasumber yang ingin menanggapi. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Edi Basuki. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita bisa menstandarkan bantuan? Mungkin pertanyaan ini dapat dijawab oleh Bapak Rustian. Silakan Bapak Rustian. Ya, terima kasih Mbak Lina, dan terima kasih pada Pak Edi Basuki yang sudah menanyakan, mungkinkah kita menstandarkan bantuan ini? Sangat dimungkinkan, karena di kami itu sudah ada pedoman standarisasi logistik dan peralatan. Jadi sudah ada kalau gempa bumi apa saja peralatan dan logistik yang dibutuhkan di saat itu, standar minimalnya. Nah, begitu juga di saat terjadi banjir longsor, apa saja logistik dan peralatannya yang dibutuhkan. Jadi standar minimal yang dibutuhkan itu sudah kami buatkan, dan itu tahun ini kami update lagi. Jadi insya Allah akan menjadi lebih baik lagi standar minimal ini, dengan harapan nantinya akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang terdampak. Begitu Mbak Lina. Baik, terima kasih banyak Bapak Rustian atas penjelasannya. Berarti memang di BNPB sudah ada standar minimal ya mengenai bantuan tersebut. Tapi apakah standar minimal tersebut dapat disosialisasikan, Pak Rustian? Ya, sebenarnya kami ini ya untuk semua kementerian lembaga terkait, termasuk LSM juga, dan bahkan perguruan tinggi yang konsep pentahelix itu secara umum sudah kami sampaikan. Karena memang kami di samping mengadakan pertemuan-pertemuan di tingkat nasional, juga ada pertemuan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Itu melibatkan semua konsep itu. Nah, itu yang utamanya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Rustian atas jawabannya. Kemudian berlanjut ke pertanyaan kedua, ada Bapak Agus Mulyadi. Gudang memiliki kapasitas yang terbatas. Bagaimana manajemen gudang memberikan proporsi atau presentasi barang atau produk yang disimpan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat bencana? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Sipayung. Silakan Bapak Sipayung. Baik. Terima kasih Mbak Lina. Untuk Pak Agus Mulyadi, kalau kita berbicara tentang proporsi dan volume gudang yang akan kita terima, itu tidak bisa sendiri. Tentu ada informasi awal yang kita terima, dan ini menjadi sangat penting. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, ada kajian-kajian, meskipun dalam situasi normal atau dalam situasi yang sangat mendesak, dalam bencana seperti ini, khususnya pandemi, begitu kita ketahui, tadi kan sudah saya sampaikan, metodenya biasanya adalah push. Dalam situasi darurat, push itu menolak, apapun akan dikirimkan ke titik terdekat. Dari pengalaman Basnas itu langsung ke Vaskes. Itu pada saat
informasi tidak ada. Artinya semua yang diterima akan langsung digeser ke titik terdekat. Sementara pada fase kedua, itu biasanya jaraknya antara seminggu ke 2 minggu, tergantung kecepatan kita mengkaji. Dari situ, kita sudah bisa menentukan kira-kira kapasitas dan volume gudang yang kita butuhkan. Jadi, ini bisa kita tentukan dari informasi yang kita terima. Disinilah kekuatan pentahelix yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut dan Ibu Dian. Ketika ternyata dari kalkulasi data yang kita terima, ternyata volume yang kita butuhkan atau luas ruangan yang kita butuhkan adalah 200 meter persegi misalnya. Tentu mungkin Basnas hanya Basnas nasional mungkin yang punya kapasitas seluas itu. Diperlukanlah pemanfaatan ruang sesuai dengan karakter kargonya atau barang bantuannya. Jika karakter kargonya mungkin bahan makanan, itu bisa memanfaatkan ruang kantor yang seperti tadi menjadi contoh yang baik. Jadi tidak melulu bahwa yang kita bayangkan adalah gudang besar seperti misalnya gudang BNPB, karena itu membutuhkan investasi. Dalam kondisi seperti ini, kita mungkin bisa bekerja sama dengan misalnya masjid, sekolah. Jadi fungsi-fungsi gudang yang kita lihat bukan bentuk fisiknya. Memang alangkah baik kalau ada fisiknya. Tetapi kan di sekitar kita, ada kantor camat, ada kantor kepala desa, ada mungkin kantor polisi, atau sekolah yang paling sering dipergunakan kan sekolah. Pada saat masa pandemi kan itu kosong, bisa diutilisasi. Jadi kalau ditanya soal besarannya, saya nggak bisa tentukan karena harus ada datanya dulu. Apa yang mau kita terima dari masyarakat atau dari para pendukung itu. Tapi secara umum, ketika kita sudah bekerja sama menjalin MOU dengan partner-partner pentahelix tadi, itu akan memudahkan kita. Minimal sekolah yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan. Kira-kira demikian, Mbak Lina. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Sipayung. Penjelasannya sangat jelas sekali. Kemudian ada pertanyaan ketiga. Ini dari Mbak Sofwa Mirza. Adakah standar suhu atau gudang yang diperlukan untuk menyimpan bantuan sembako? Berapa lama proses dari barang masuk gudang sampai barang keluar gudang untuk distribusi bagi bantuan sembako? Dan ini mungkin akan dijawab oleh Bapak Ilham. Silakan Bapak Ilham. Mungkin bisa dijawab juga oleh Bang Ayung tadi karena kan temanya terkait dengan penyimpanan barang bantuan. Iya, boleh, silakan ditanggapi boleh. Baik, dengan Bapak siapa tadi, Mbak Lina? Dengan Mbak Sofwa Mirza. Adakah, Sofwa, ya? Boleh saya ulang pertanyaannya mungkin ya? Baik. Dari Mbak Sofwa Mirza, pertanyaannya, adakah standar suhu atau gudang yang diperlukan untuk menyimpan bantuan sembako? Berapa lama proses dari barang masuk gudang sampai barang keluar gudang bagi bantuan sembako? Seperti itu, Pak. Kalau sembako, Mbak Sofwa, tidak ada ketentuan suhu. Ketentuan suhu yang saya maksud di sini adalah suhu kamar. Suhu kamar itu sekitar 25 derajat. Jadi sembako itu kan bukan medical logistik. Medical logistik itu memerlukan memang kontrol suhu. Di sembako itu tidak perlu. Jadi tidak usah khawatir, ruangan sekolah, ruangan kantor, bahkan basement pun bisa kita manfaatkan untuk menampung sembako. Hanya yang kita perlukan untuk yang sembako itu biasanya luasan, kebersihan, apakah banjir atau tidak, dan aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Tentang berapa lama, kalau dalam situasi preposisi, artinya misalnya tidak dalam keadaan bencana, itu minimal 6 bulan, dan harus dicek setiap bulan melalui stok. Tetapi dalam situasi pandemi seperti ini, itu kan tadi kita berbicara tentang frekuensi distribusi. Frekuensi distribusi kita dapatkan dari ketika kita mengumpulkan data masyarakat yang terdampak misalnya untuk sembako ya, atau vaskes yang akan kita layani. Di satu kecamatan misalnya ada 10 vaskes, satu vaskes misalnya untuk alat kesehatannya mungkin dibutuhkan misalnya 100 kotak. Sementara untuk masyarakat misalnya perlu beras 100 ton.
untuk konsumsi untuk distribusi selama 1 minggu. Jika kita memiliki data itu kan untuk tipe pengiriman barang itu namanya pull atau tarik. Artinya kita melakukan distribusi karena kita sudah melakukan asesmen atau mendapatkan data bahwa fasilitas kesehatan yang tersebut atau masyarakat yang ada di sekitar tersebut membutuhkan volume atau tonase beras demikian rupa. Kita tinggal menyesuaikan ruang penyimpanannya. Tadi ada titik distribusi yang kita pikirkan. Ketika ada 3, salah satu yang paling mungkin untuk tonase-tonase yang besar ini, contohnya beras tadi adalah bisa langsung dari supplier lokal atau dari truk yang datang ke tempat itu langsung ke titik distribusi. Jadi dia tidak memerlukan fasilitas penyimpanan atau gudang. Tetapi kalau kita memiliki fasilitas penyimpanan, ya itu lebih baik. Jadi bisa dikonsolidasikan. Sekali lagi itu tergantung konteks. Tapi yang paling penting yang perlu saya tekankan di sini adalah tentang perencanaannya. Jadi ada aliran informasi dari awal ketika data collection dilakukan sampai di level nasional mungkin ketika sudah menjaring partner-partner yang akan memberikan dukungan. Jadi di renggang di sela waktu misalnya 2-3 hari itu kita masih bisa mengidentifikasi untuk mencari gudang jika jumlahnya banyak. Tetapi kalau yang saya lihat mungkin ya, contoh yang saya lihat itu ketika misalnya BNPB atau Kemensos melakukan distribusi, rata-rata sudah dalam kitting yang baik, langsung ke titik distribusi terdekat, langsung didistribusikan saat itu juga. Jadi bisa dikatakan dia tidak perlu gudang yang ada misalnya di tingkat kecamatan atau kabupaten. Mungkin ini datangnya langsung dari gudang yang ada di regional. Nah, jadi sekali lagi kalau durasinya dalam situasi normal, daya tahan beras biasanya 6 bulan secara umum ini ya. Mungkin ada beras-beras khusus. Kalau dalam situasi darurat begini, itu mau tidak mau kita kembali ke prinsip supply and demand. Ketika ada permintaan, maka kita harus mensuplai. Sekarang yang menjadi concern kita, perhatian kita adalah supply kita dari mana. Nah, itu adalah bagian dari proses sistem informasi yang harus kita bangun sebenarnya. Supaya teman-teman yang bertanggung jawab tentang distribusi tidak pusing. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Sipayung. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Mulyadi. Pertimbangan apa yang harus diutamakan dalam menentukan jenis pendistribusian barang bantuan? Mungkin Bapak Ilham mau menjawab pertanyaannya? Oke, baik. Yang pertama kita harus tahu dulu, kita harus identifikasi dulu jenis barang bantuan. Kalau kita melihat barang bantuan standar, pertama adalah ada yang namanya bantuan pangan dan juga bantuan non-pangan. Selain itu juga ada bantuan air bersih, ada sanitasi atau untuk perlengkapan kebersihan. Selanjutnya juga ada bantuan penampungan dan juga ada bantuan kesehatan. Nah, sebelum kita menentukan jenis barang apa yang akan jenis barang atau jasa apa yang akan kita berikan, tentunya kita harus melewati tahap yang dinamakan asesmen. Kita harus tahu dulu dan kita harus melibatkan masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Jangan sampai kita mau mendistribusikan bantuan tidak melihat apa kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang jiwa sosial orang Indonesia ini memang tinggi sekali. Kalau misalkan kita melihat ada banjir, ada longsor, pasti semuanya berbondong-bondong ke lokasi untuk memberikan bantuan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah barang bantuan tersebut memang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Misalkan kita ambil contoh waktu saat banjir di Garut, banjir bandang di Garut. Banyak sekali yang menyumbangkan pakaian layak pakai, dalam tanda kutip. Tapi ketika di sana, kita lihat ke sana, apakah bantuan tersebut terpakai? Ternyata tidak. Nah, makanya sebelum kita menentukan jenis barang bantuan apa yang akan kita distribusikan, alangkah baiknya kita lakukan asesmen dulu kepada masyarakat. Dan kita harus melibatkan kepada masyarakat tentang keputusan apa barang bantuan yang dibutuhkan. Kadang kita melihat stok yang ada di kita aja, misalkan banjir, oh ternyata kita mau ngirimnya mie instan kepada masyarakat, ternyata masyarakat nggak punya kompor, nggak punya
peralatan untuk memasak seperti itu, artinya kan kurang tepat gitu. Dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rustian, kalau misalkan di BNPB itu ada 7 tepat. Kalau di kami di PMI cuma 5 Pak, kurang 2. Gitu. Ada panca tepat. Ada tepat waktu, ada tempat, tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat kualitas. Kapan waktu yang tepat untuk kita mendistribusikan barang bantuan tersebut? Kadang banyak juga nih yang menjadi tantangan kita nih ketika tanggap darurat, bencana, akses ke lokasi susah, alat transportasi pun susah. Jangan sampai barang bantuan kita yang kita kirimkan datang ketika bencana sudah selesai. Ini kan kita mengenal juga ada golden time, gitu, ada waktu yang tepat untuk mengirimkan barang bantuan bencana. Yang kedua adalah tepat tempat. Kita harus assessment dulu, benar nggak nih tempat ini yang akan kita jadi lokasi untuk pendistribusian barang kita. Dan juga tepat sasaran, benar nggak kelompok mana yang akan kita rencanakan untuk kita distribusikan barang bantuan. Tepat jumlah, jangan sampai kita mendistribusikan barang bantuan ternyata kurang di lokasi tersebut. Ini akan menjadi masalah baru lagi, karena misalkan kita asesmen ke situ, kita tidak asesmen ke situ, ternyata jumlah KK-nya ada 100, kita hanya bawa barang bantuan 80, artinya ada 20 keluarga yang tidak mendapatkan barang bantuan kita. Jangan sampai kita datang ke situ malah membuat masalah baru bagi masyarakat sekitar. Yang kelima adalah tepat kualitas. Kualitas yang kita berikan barang bantuannya harus tepat. Jangan sampai kita memberikan barang yang expired, artinya tidak akan terpakai. Ini juga terjadi pada saat gempa dan tsunami di Sulawesi, itu ternyata kita di Balikpapan menerima barang bantuan expired dari luar negeri. Artinya langsung kita musnahkan. Dan juga tadi kalau misalkan di BNPB juga ada tambahan tepat pelaporan untuk keuangannya juga. Karena kan misalkan dana ini dari donor, maka kita harus transparansi, harus akuntabel. Karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada donor. Itu Mbak, terima kasih. Bapak Ilham atas penjelasannya. Jadi intinya asesmen adalah hal yang pertama dilakukan sebelum menentukan jenis barang bantuan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Gali Wicaksono. Pertanyaannya adalah, Basnas memiliki anggaran dari negara. Bagaimana pengadaan barang dan jasa selama ini untuk kebutuhan logistik bencana dengan alokasi dana tersebut? Baik, pertanyaan ini tentu saja akan dijawab oleh Ibu Dian Aditya. Silakan Ibu Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas Gali, ini sepertinya saya tahu Mas Gali dari Jogja ini ya. Anggaran dari APBN itu tidak sepenuhnya untuk dikelola sama Basnas ya, karena memang Basnas lebih besar itu mengelola dana zakat gitu, satu ya. Jadi memang APBN akan lebih banyak digunakan untuk operasional. Ini kalau saya tidak salah ya, mungkin nanti misalnya memang ada koreksi, mungkin nanti bisa kami sampaikan via pertemuan yang lain. Jadi memang APBN tidak sepenuhnya untuk mendukung Badan Amil Zakat Nasional ya, seperti itu, karena termasuk bahwa amil atau petugas baik penarik maupun pendistribusi zakat itu dibiayai oleh dana zakat itu sendiri, karena memang 8 asnaf penerima zakat itu adalah salah satunya adalah amil zakat. Begitu. Jadi jadi sebenarnya mungkin yang perlu saya luruskan dulu yaitu kita insya Allah setahu saya tidak ada APBN yang kita kelola untuk disalurkan lewat Basnas. Hanya saja memang jika ada APBN yang masuk ke Basnas itu digunakan untuk lebih banyak kepada operasional. Jadi lebih kepada perkantorannya seperti itu. Jadi tidak yang diterima masyarakat itu bukan APBN. Nah, sehingga lalu bagaimana prosedur pengadaan dan juga akuntabilitasnya seperti itu. Nah, yang sudah selama ini kita lakukan, sistem pengadaan itu memang sudah ditentukan juga ya oleh Basnas bahwa termasuk juga ada klausul bahwa
dalam keadaan darurat itu memang dimungkinkan untuk melakukan pengadaan di tempat seperti itu dengan tetap terkoordinasi atau dengan tetap terinform kepada di sini sih disebutnya mungkin kabak gitu ya, kabak pengadaan yang minimal kabak pengadaan yang bertugas di kantor pusat seperti itu. Nah, sehingga memang untuk yang sifatnya darurat itu bukan lebih fleksibel, hanya saja sebelumnya yang sudah berjalan selama ini, sebelumnya kita sudah punya list vendor seperti itu. Jadi termasuk misalnya kemarin yang sangat cepat seperti itu ya, uang masuk lalu cepat juga harus disalurkan APD seperti itu, kita sudah mempersiapkan dengan list vendor yang memang sudah terverified oleh lembaga untuk ketika memang ada keadaan darurat ini bisa untuk memotong atau memangkas masa waktu proses pengadaan yang memang harus tetap dijalani seperti itu. Prosesnya sama, hampir mirip dengan proses pengadaan lembaga negara pada umumnya seperti itu ya. Hanya saja memang akhirnya ada beberapa ketentuan dan poin-poin yang memang kita buat atau kita atur untuk Basnas itu sendiri sehingga secara pelaporan keuangan syariah juga bisa terverified, tapi juga secara kita kan juga ingin ya, kita kan juga nantinya akan di audit oleh Kemenak dan BPK seperti itu, sehingga sama saja lembaga negara, artinya proses pengadaannya juga sama. Hanya saja yang dikelola bukan APBN seperti itu. Jadi bukan APBN, tapi memang dana zakat, infak ataupun sedekah seperti itu. Atau yang lebih sekarang banyak dilakukan atau lebih banyak disalurkan pada saat bencana adalah dana muqayyad atau dana terikat gitu. Jadi ketika seseorang menyampaikan 100.000 rupiah untuk disampaikan kepada tenaga medis, ya mau nggak mau kita harus menyampaikan kepada tenaga medis sejumlah 100.000 rupiah itu seperti itu. Atau misalnya sampai terikat pada saya maunya menyampaikan 100.000 rupiah dalam bentuk masker kepada tenaga medis, ya mau nggak mau memang kita harus sampaikan sebesar itu kepada tenaga medis seperti itu. Jadi dan dalam bentuk masker gitu ya. Jadi bagaimanapun juga semuanya tetap mengikuti proses atau proses-proses atau persyaratan pengadaan yang hampir sama sebenarnya dengan pemerintahan, hanya saja memang pada masa darurat dan masa sebenarnya pembatasannya ada dua ya, masa kedaruratan dan masa kelangkaan gitu. Jadi kalau misalnya ada kelangkaan memang kita diberikan bukan pelonggaran, tapi ya bagaimana lagi, namanya kelangkaan kan nggak mungkin kita memproses sebegitu lama dan sebegitu jauh seperti itu. Jadi begitu Mas Galih dan pemirsa Basnas TV semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian atas penjelasannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di kolom chat. Hanya saja mohon maaf sekali waktu kita terbatas, maka saya hanya akan membacakan satu pertanyaan lagi. Pertanyaan tersebut datang dari Bapak Muhammad Fatoni. Bagaimana mengelola bantuan logistik agar tidak carut-marut dan overlapping sehingga tepat sasaran? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Rustian. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Lina. Ini pertanyaan yang bagus dari Pak Muhammad Fatoni. Bagaimana mengelola bantuan ini? Ya, seperti sekarang ini, kami di BNPB sangat banyak sekali menerima bantuan, baik itu dari masyarakat di dalam negeri yang peduli terhadap COVID-19 ini, maupun bantuan internasional. Jadi makanya gugus tugas nasional itu kami selaku koordinator di bidang logistik dan peralatan gugus tugas COVID ini selalu mencatat semua yang dibantukan itu, baik logistik dan peralatannya. Jadi ada dua nih, ada logistik dan peralatan dan ada uang yang diterima oleh gugus tugas nasional ini. Dan juga begitu juga di gugus tugas provinsi dan kabupaten kota. Jadi gugus tugas nasional ini setelah menerima itu selalu mencatat semuanya. Jadi untuk akuntabilitasnya, berapa jenis jumlahnya, dan keadaan logistik dan peralatan itu. Dan nantinya akan kita distribusikan.
ke gugus tugas baik yang di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi semua bantuan yang kita terima ini akan kita distribusikan ke gugus tugas provinsi dan kabupaten kota. Nanti provinsi akan mengkoordinasikan ke kabupaten kotanya. Jadi semuanya mulai dari penerimaannya, penyimpanannya di kami, sampai dengan pendistribusiannya, itu semua teradministrasi dengan baik. Baik itu yang dibantu oleh masyarakat maupun bantuan-bantuan internasional yang kami kelola ini. Jadi begitu. Jadi semuanya ada berita acaranya. Jadi berita acara inilah yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya ke panitia pemeriksa. Dan seperti sekarang ini perlu kami sampaikan bahwa gugus tugas nasional ini khususnya di kami di logistik dan peralatan ini sudah didampingi dari awal oleh Badan BPKP, dari Mabes Polri, dari Kejaksaan, dan juga dari KPK. Jadi semua sudah masuk dari awal untuk mengawal semua bantuan ini supaya cepat, tepat, dan bermanfaat di masyarakat yang penerimanya. Begitu, Mbak Lina. Baik, terima kasih banyak Bapak Rustian atas penjelasannya. Baik, pemirsa Basnas TV, alhamdulillah rangkaian webinar series 6 pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari 4 orang narasumber, dari mulai pembahasan mengenai sistem manajemen pengadaan dan peralatan, strategi manajemen pengelolaan logistik pada masa pandemi, manajemen pengelolaan logistik pengungsian pada masa pandemi, dan yang terakhir manajemen pengelolaan logistik oleh Basnas Tanggap Bencana pada masa pandemi. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, Bapak Rustian, Bapak Ilham Husnul, Bapak Sipayung, dan Ibu Dian Aditya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui, Indonesia bisa pulih kembali, Indonesia bisa sehat kembali. Saya Lina Yunita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.